سنتنا يفقه أقوالنا أما بعد كيف حالكم؟ نعم نستمر ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. ماذا في الأمس؟ Sunnah-sunnah kemarin udah dijelaskan tentang sunnah puasa, salat witir ya. Salat witir kalau di puasa Ramadan kita disunahkan berjamaah, kita disunahkan menjaharkan. Kemudian nanti di akhir Ramadan kita disunahkan memakai salat witir ya. Kunut. Tapi kalau selain Ramadan itu tidak disunahkan berjamaah, tidak disunahkan jahar, tidak disunahkan kunut. Kemudian yang ke-11 sunnah-sunnahnya ya. Al-iktsaru min tilawatil Qur'an bitadabbur. Jelaslah memperbanyak membaca Quran. Ya, enggak usah dijelasin lah. Santri penghafal Quran diceramin tentang Quran ya. Wa qad rada fil athar Ramadhanu syahrul Qur'an. Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Kemudian nomor 12, al-iktsaru minas sunan, memperbanyak yang sunnah-sunnah. Karawatibis sholawat, yaitu salat rawatib ya, qabliyah ba'diyah. Wa sholatid duha, salat duha, wa tasbih, dan juga salat tasbih. Katanya Ustaz dengar di masjid mana itu yang kita mau itikaf itu? Masjid Agung, katanya di sana itu ada salat tasbih juga. Masya Allah ya. Ada pernah salat tasbih di sini? Oh, udah ya, insyaallah lah ya. 300 ini doang, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, tadi malam itu sebenarnya Ustaz pengen ngadain sholat gerhana ya. Tadi malam itu gerhana total ya, gerhana bulan. Di sini kemarin warnanya merah, tadi malam itu merah, tapi sampai pukul 20.03 bertabrakan dengan tarawih ya. Bertabrakan dengan tarawih, jadi nggak bisa ya. Karena sholat gerhana itu berkaitan dengan waktu ya. Kalau waktunya udah hilang ya nggak bisa. Udah gerhananya udah hilang nggak bisa. Ya seperti itu. Sholat ini ya, sholat gerhana. Kemudian selanjutnya wal awabin, dan juga sholat awabin. Sholat apa itu awabin? Itu sholat tobat. Sholat tobat itu bainal maghrib wal isya. Di sana itu kita sholat awabin. Kemudian yang ke-13, al-iktsaru minal amali sholihat, memperbanyak amal soleh, jelaslah. Kasodaqoh, seperti sodakoh. Wasilaturrahim, dan juga silaturrahim. Nah, silaturrahim ini ingat ya, orang banyak sekarang silaturrahim itu dianggap bertemu ke temannya, kita silaturrahim, yuk, enggak gitu. Silaturrahim itu kepada keluarga yang ada ikatan, itu namanya silaturrahim. Yang ada ikatan itu namanya silaturrahim. Ke kakak, ke adik, ke sepupu, calon mertua, ya kalau enggak kali itu. Ke siapa misalnya? Ya ipar. Pokoknya yang berkaitan dengan keluarga lah, itu namanya silaturahim. Kalau ke teman itu namanya ukhuwah Islamiyah namanya. Ukhuwah Islamiyah. Daisar pengen pergi ke Palopo misalnya, ketemu dengan Farid, berarti sana itu bukan silaturahim itu, tapi ukhuwah ya, kita ukhuwah. Nah gitu. Namanya juga silaturahim. Silah itu artinya menghubungkan, rahim itu apa? Yang keluarga ya, rahim itu ya rahim sedarah gitu. Tapi kan di Indonesia udah masyhur ya, nggak apa-apa kita pakai. Tapi biasanya Indonesia silaturahmi, sama-sama benar ya, silaturahim sama silaturahmi sawa ya. Rahmi juga bahasa Arab, silaturahmi, nggak usah diperdebatkan ya itu. Kemudian wahuduri majalisil ilmi, ya, hadir di majelis ilmu. Nah itu masih nomor 13 itu ya, menghadiri majelis ilmu ya. Kalau istri ustadz, kalau penceramahnya ini banyak, anak terawih di rumah aja ya, karena perempuan lebih bagus di rumah. Karena Ustaz tahu dia ada penceramah nanti malam. Tapi kalau nggak ada penceramahnya, saya ikut terawih di masjid. Itu. Padahal hudur majelis ilmi itu adalah ini. Ya kan ada dalilnya, mau kita larang gimana? Ya, bahwasanya perempuan itu paling afdal di rumah. Tapi kalau dia pengen masjid jangan dilarang, kata Rasul. Nah, kemudian selanjutnya i'timar ya, umroh. Ya, yang ke-13 masih itu ya. Umroh. Kemudian menjaga doa-doa yang ada riwayatnya. Kemudian yang ke-14, al-ijtihadu fil ashril awakhiri. Berijtihad pada 10 akhir.
Ramadan, wa tahri Lailatul Qadar, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Fiha wa fi autariha akadu. Nah, padanya dan juga pada witirnya, maksudnya pada hari-hari ganjilnya. Itu lebih afdol. Nah, sekarang pertanyaannya, malaikat turun itu pakai mazhab Muhammadiyah apa mazhab NU? Kan logikanya kalau kan berbeda nih, Ramadannya berbeda. Otomatis malam ganjilnya NU adalah malam genapnya Muhammadiyah. Malam ganjilnya Muhammadiyah adalah malam genapnya NU. Nah, kira-kira malaikat itu ngikuti Muhammadiyah atau ngikuti NU? Loh, gimana, kan cuma satu malam. Ayo. Cuma satu malam Lailatul Qadar, enggak pakai Lailatul Qadar NU, Lailatul Qadar Muhammadiyah, enggak. Qadar. Maka disunahkan kita itu kapan Lailatul Qadarnya? Ya setiap hari lah, dalam 21 sampai 29. Ya, biar kita sekarang genap Pak Ustaz. Kita nggak tahu, mungkin ini malaikatnya ngikuti Muhammadiyah. Ayo. Kan majelis tarjih nanti masuk di majelis tarjih. Ya, gimana nanti? Ya, enggak Ustaz, ada yang Muhammadiyah, malaikatnya ada yang NU, ya enggak gitu juga. Kapan malaikat punya ini? Nah, semasa Lailatul Qadar kita bahas ya. Kata Imam Asy-Syafi'i di sini katakan, kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Karena annallaha yaqdiru fiha ma yasha. Nah, di sini yang saya jelaskan kemarin, karena Allah itu memberikan takdir, maksudnya menurunkan takdir pada apa yang Dia kehendaki. Jadi malaikat diturunkan 1 tahun itu ada kalender takdir untuk seluruh makhluk gitu. Itu dikasih malaikat untuk megang. Ngerti maksudnya? Ada di Laulul Mahfuz itu nggak bisa diganggu gugat, itu udah kayak nggak bisa apa-apa dah itu. Apapun yang terjadi nggak ada bisa mengubah di sana. Nah, nanti setiap malam Lailatul Qadar itu diturunkan takdir kepada malaikat. Nah, misalnya Fatahillah di Laulul Mahfuz takdirnya 60 tahun. Tapi di catatan malaikat umurnya 50 tahun. Si Fatahillah. Akhirnya apa yang terjadi untuk menyelaraskan antara 50 dan 60 itu? Digerakkan Fatahillah untuk berdoa, memperpanjang umur, sehingga umurnya Fatahillah bertambah. Pertanyaannya, mengubah takdir apa tidak itu Fatahillah? Berdoa. Sedangkan dalam hadis doa itu mengubah takdir. Takdir yang mana berarti yang diubah? Yang di malaikat. Tapi takdir yang di Lauhul Mahfuz itu udah nggak bisa diapa-apakan. Nah, situ maksudnya. Jadi berdoa, kita terus berdoa. Makanya ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau saya ditakdirkan masuk neraka loh, gak ada gunanya saya beribadah. Seperti itu kan. Sedangkan dikatakan wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang dia ditakdirkan. Kalau orang takdirnya surga, dipermudah dia untuk masuk surga. Dengan apa? Dikit-dikit pengen ibadah, dikit-dikit pengen nangis, dikit-dikit pengen zikir gitu. Tapi kalau orang dipermudah masuk neraka, dipermudah dia cari jalannya itu. Dikit-dikit nyuri, dikit-dikit gibah, dikit-dikit apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita baca, kita itu takdirnya gimana? Menyuri gampang banget nyurinya loh, berarti ya nggak usah dijawab. Ya, seperti itu. Tapi ada, cuma sedikit, tapi kasus-kasus orang yang dari sejak kecil dia beramal surga sampai dia mau mati, tapi takdirnya masuk neraka, dia digerakkan masuk neraka, itu cuma segelintir doang. Tapi mayoritas itu gitu. Kul wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudah sesuai dengan takdirnya. Nah, kalau takdirnya jadi orang kaya, dipermudah jadi orang kaya. Gimana? Dikit-dikit dia bahas saham, dikit-dikit bahas kripto, dikit-dikit dia membahas apa namanya selain kripto itu, yang koin-koin itu loh, Bitcoin. Dikit-dikit bahas tentang investor gitu. Kalau dia ditakdirkan miskin, jawabannya ya gampang aja, ya nggak usah kita kerja lah, udah takdir. Nggak usah lah kita kerja nyawa-nyawa. Kalau rezeki di tangan Allah ya akan datang ke kita. Ya benar, dia akan datang, rezeki akan datang. Rezekinya jadi orang miskin. Nah, gitu. Ya, itu setiap kita akan dipermudah takdir. Nah, kata Imam Syafi'i, kapan malam Lailatul Qadar itu? Jadi beliau, seumur Imam Syafi'i berapa? 150 lahir, meninggal 204 Hijriyah. Berarti ulama salaf banget Imam Syafi'i. Tahun berapa umurnya Imam Syafi'i berarti? 54 tahun. Selama 54 tahun Imam Syafi'i menemukan malam Lailatul Qadar itu kapan? Lailatu al-hadi au ats-tsalis wal 'ishrin, malam 21 sama malam 23. Belum menemukan malam Lailatul Qadar malam 21 dan juga malam 23. Ya, selama hidup beliau. Imam Syafi'i. Sehingga beliau mengatakan malam Lailatul Qadar itu turun tanggal 21 sama tanggal 23. Ya.
Akan tetapi, nah ini yang sangat nih. Waladhi alaihil jumhur, tapi jumhur ulama mengatakan annaha lailatus sabi' wal 20. Ya, malam Lailatul Qadar itu malam 27. Malam 27. Mayoritas ulama mengatakan malam 27. Mazhab Ahmad ittifaq. Mazhab Imam Hambali ya, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan malam 27. Kalau malam 27 enak banget ya, gak usah ibadah banyak-banyak, malam 27 aja. Nah, kata mazhab Syafi'i. Tapi jawabannya apa? Waqtara ba'duhum intiqalaha. Tapi sebagian dari mereka mengatakan malam Lailatul Qadar pindah-pindah. Malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Kadang tanggal 21, kadang tanggal 23, kadang tanggal begini, kadang tanggal begitu. Nah, gitu. Kenapa hikmahnya dia itu berpindah-pindah? Ya biar kita semangat ibadahnya 10 hari terakhir. Gitu. Itu hikmahnya. Nah, kemudian di sini minimal kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan sholat isya berjamaah dan juga dengan sholat subuh berjamaah. Makanya kata para ulama, siapa saja yang sholat isya dan juga sholat subuh berjamaah setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, secara tidak langsung dia sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Enggak usah dicari malam Lailatul Qadar itu, setiap malam aja beribadah dengan maksimal. Berarti kalau dia setiap malam mendapat ibadah secara maksimal, otomatis dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini dicari-cari malam Lailatul Qadarnya. Dilihat kulkas, dingin nggak ya? Oh dingin malam Lailatul Qadar katanya. Ya kan gitu, kita kecil-kecil ingat banget, ustadz kecil-kecil ketika kita berburu malam Lailatul Qadar kita nyari ini kayak apa bahasa kita di sini? Tempat pemandian umum. Apa nih? Nggak ada di sini ya pemandian umum ya. Kita di Lombok tuh dulu pemandian umum. Jadi semua orang tuh mandi satu tempat. Nah, kita lihat di sana airnya kental nggak ya? Kental nggak ya gitu. Kan malaikat banyak yang nimbrung gitu. Jadi beda malam itu. Saking gitunya. Tapi yang benar itu ya nggak usah dicari malam Lailatul Qadar. Kita hidupin aja semua malam ya. Kemudian doa yang paling masyhur ya kalau Lailatul Qadar itu apa? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kemudian setelah itu ditanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, "Ya Imam, yuk. Apa bedanya afu dengan ghafir?" Allah disebut dengan afu, maha pemaaf. Sedang Allah juga disebut dengan ghafir. Apa ghafir itu? Maha pengampun. Apa bedanya maha mengampuni dan memaafkan? Nah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau afu itu adalah amal dosa pernah dilakukan oleh seseorang, kemudian dihapus dan tidak diingat lagi, tidak dibahas lagi, tidak ada di catatan malaikat atid lagi, udah nggak ada. Itu disebut dengan afu. Kalau ghafar istighfar yastaghfiru itu artinya menutup. Jadi catatan itu masih ada. Misalnya nih si sowir buat dosa. Ya Allah, astagfirullah. Ditutup itu amalnya. Maksudnya buruknya itu dihilangkan. Tetap ada di catatan malaikat atid itu ada dia. Nanti pas hari kiamat itu akan diperlihatkan semua. Lah ini loh dosanya sowir. Ini. Tapi aku udah maafkan. Nah gitu. Tapi kalau aku udah nggak dibahas lagi. Kalau bahasa laptopnya apa? Ada namanya recycle bin ya. Recycle bin. Ada yang enggak udah laptop ya. Recycle bin namanya. Ada juga yang nanti kan kita ngapus nih di file. Parit kita ngapus di file tuh. Pasti nyimpennya di mana itu? Recycle bin. Nah, nanti kalau kita udah masuk ke recycle bin, kita hapus ya, baru udah hilang semua file itu. Nah, makanya ketika antum ngapus file, jangan khawatir masih ada dia di recycle bin. Nah, gitu. Itu bedanya ghafara dengan istighfar dengan mengampuni dengan afu dengan ghafir. Makanya kita berdoa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya dahsyat banget afu itu. Berarti kita nggak usah berdoa pakai astagfirullah dong. Ya kita diajarkan astagfirullah berarti nanti dosa kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang enggak ditutup siapa? Orang-orang yang suka bergosip ya. Nanti dosanya itu akan diperlihatkan. Ya kan dia suka gosipin orang yang udah diperlihatkan. Nih loh dosa-dosa dia nih. Habis dia ini malam-malam dia nyolong sandal ustadznya misalnya gitu. Waduh ini, jadi malu dia kan. Kemudian setelah itu yang ke-15, dia iftar dengan yang halal. Taharil iftar 'alal halal. Jelas lah dia iftar dengan yang halal. Masa dia nyuri iftarnya? Kemudian setelah itu yang selanjutnya, tarkul lagwi wal musyatamah, meninggalkan perkataan yang sia-sia, wal musyatamah dan perkataan-perkataan yang menyakiti. Fa in syatamahu ahadun, maka jika seseorang menghina dia,
Fayatadzakkar biqalbihi, hendaknya dia mengingat dalam hatinya dia annahu shaim, sesungguhnya dia itu berpuasa. Jadi kita mengatakan apa? Inni shaim, inni shaim, inni shaim, inni shaim, inni shaim. Jadi ketika antum dihina, jelek misalnya, hitam, langsung jawab aja inni shaim, inni shaim. Makanya kata Ustaz Somad, ketika nggak bisa pakai hati ini shaim, semakin dia menghina antum, bilang aja ini shaim, ini shaim, ini shaim. Ah, gitu. Ya gitu biar dia ini. Kemudian ya, orang berpuasa itu mempunyai 3 tingkatan. Ini udah yang tadi sunnah-sunnahnya ya. Kata Imam Al-Ghazali, tingkatan orang berpuasa itu ada 3. Yang disebut dengan puasa pertama, shaumul umumul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Wa huwa as-shaumu 'anil mufattiratil mubtilatil shaum. Puasa-puasa orang yang meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, orang yang meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu disebutkan puasa orang awam. Kemudian puasa dari orang yang khawas. Khawas itu orang yang khusus. Siapa dia? Wa huwa as-shaumu 'anil ma'asi, orang yang meninggalkan maksiat. Ya, pada hari itu dia sudah meninggalkan makan minum, dia juga meninggalkan maksiat. Berarti orang awam itu dia puasa meninggalkan makan dan minum tapi maksiat ini jalan ya. Gosip tetap jalan ya. Apalagi gibah tetap lanjut. Majelis silet tetap ada ya. Apalagi namanya itu setajam silet. Dan itu masih inilah ya, masih tetap diikuti. Nah, yang terakhir, shaum khususil khusus ya. Puasanya orang yang khusus dari yang khusus, yaitu puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya makruh dalam berpuasa. Apa-apa yang dimakruhkan dalam berpuasa. Artinya apa? Ketika dia melakukan ini dia enggak dapat pahala ya. Yang pertama, ada 8 ini ya. Yang ini yang makruh dalam berpuasa itu ada 8. Yang pertama, al-alku, mengunyah apa isi kayak ini babol apa gula karet, permen karet. Digini-gini itu loh. Apa bahasa ini itu? Pokoknya digini-gini. Nah, itu makruh. Tapi yang enggak ada ininya ya, yang enggak ada rasanya kayak yang putih itu loh, yang putih biasa gula karet ada itu yang enggak ada rasanya, enggak ada apa-apanya, cuma ini yang itu makruh. Ya, itu makruh. Kemudian yang kedua yang makruh itu, berarti kalau makan gula karet makruh dong, Ustaz. Ya, kalau gula karetnya enggak ada rasanya, kalau ada rasanya batal langsung itu karena itu bukan ain yang masuk masalahnya ketika antum makan gula karet yang ini yang ada warnanya. Ini kan ada ininya, masuk ainnya, batal puasa itu. Kemudian yang kedua, zauqut ta'am, nyicipi makanan. Nah, ini bisa ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang biasa mencicipi makanan itu makruh dengan syarat dia mencicipinya cuma sampai lidah, nggak nyampe ditelen. Ini ditelen, yang dicicipi berapa? 1 kepala ikan. Kayaknya kurang garam katanya. Lagi dia kurang garam kayaknya ya. Habis ikan itu ya, batal bos. Mencicipi itu cuma cicipi. Oh ini kurang garam nih. Nah itu makruh ya. Di sini biduni hajah, tanpa hajah. Berarti kalau ada hajahnya tidak makruh. Nah, mencicipi makanan kalau itu hajat, misalnya cuma dia yang bisa merasakan makan makanan itu, begini kan? Nah, itu tidak makruh. Saya ibu dapur. Kalau nggak dia mencicipi makanan gimana nanti? Kan begitu. Nah, itu tidak makruh kalau dia ada hajah. Tapi kalau nggak ada hajah, dia coba-cobain aja lah. Kayaknya kurang asin. Nah, itu makruh. Kemudian yang ketiga al-ihtijam, berbekam pada bulan puasa. Makruh. Maksudnya makruh itu bukan nggak dapat pahala puasa ya, tapi berbekamnya itu nggak dapat pahala. Waktu dia berbekam itu dia nggak dapat pahala. Ya, kalau puasanya dapat pahala lah. Ya, wahwa ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Berarti kalau dia cuma bekam kering, berarti nggak termasuk ya. Nggak masuk makruh kalau bekam kering. Yang makruh itu wahwa ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Berarti bekam apa berarti ini? Bekam basah ya. Ustaz kalau bekam basah sering lemes, makanya Ustaz kurang ini kalau bekam basah. Kalau bekam kering itu nikmat banget. Bekam kering. Dulu Ustaz di pondok ingat banget kita pakai gelas. Gelas ini, gelas mahat kita pakai.
ini nih apa namanya, korek, diginiin, korek udah panas, taruh di ini, langsung tiba-tiba ini dia kayak orang bekam, ketahuan sama pembina langsung di ini, dilarang. Ya gimana? Itu gimana kita pakai bekam basah lagi, terus pakai gelas mahat. Habis itu ya itu dipakai minum. Masih mendingan kita dulu ketika buat gotong royong itu pakai ember apa? Ember WC. Ember WC taruhin jas jus, kemudian marimas, kuku bima, aduk, kasih es batu. Oh, nikmatnya itu di pondok. Kayaknya rata-rata itu, nggak ada istilahnya ini ya kalau kita di pondok. Makanya salah satu kalau orang nggak jijik ya di pondok ya, tapi kalau kita dibuka ke sini insya Allah lengkap lah ya, nggak akan ini. Ya, kemudian kenapa dikatakan makruh berbekam itu? Karena yurisud du'fa, dia itu mewariskan lemah. Ya lemah kita bener. Makanya bagusnya kalau kita bekam basah itu di malam hari. Ya, malam hari biar langsung tidur. Wah, enak banget langsung habis bekam langsung tidur. Dan juga wa kama tukrahu lahu al-hijamah yakrahu lahu ayyahjuma ghairah. Tidak hanya yang berbekam yang dimakruhkan, yang membekam juga makruh. Ya, yang ngebekam berarti nggak dapat pahala yang ngebekam ketika bulan puasa. Bekam basah ya. Kalau bekam kering enggak. Ya. Kemudian, ini yang sangat penting nih, majul ma' ba'dal iftar. Dia membuang apa, bukan maji itu kayak gitu, apa bahasa ini nih? Meludahi. Meludahi air setelah iftar misalnya nih. Makanya barokah kita setelah puasa itu minum langsung ditelen. Kan ada orang habis berbuka kan bau mulutnya itu gini. Itu makruh. Ya. Giniin. Itu makruh karena itu menghilangkan keberkahan di dalam puasanya. Pak majul ma' apa bahasa kita itu ya? Ya itu loh ini air tuh. Menyemburkan air ya. Pertama waktu berbuka ya. Menyemburkan air setelah berbuka pertama. Maksud pertama kali dia bukan pertama kali ya hari pertama, maksud itu setiap dia berbuka, kita minum karena habis berbuka itu tidak boleh dibuang, itu maksudnya makruh dibuang, langsung ditelen. Ya. Apa maksudnya itu majul ma' ikhrajuhu minal fam, dia mengeluarkannya dari mulut. Fayazhabu ma bihi minal barakati shaum, itu menyebabkan hilangnya berkah puasa. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Shahibus Sabat Zubat, apa katanya? Wa yukrahul alaku wa zaukun wahtijam wa majuma in inda fitrin min siyam. Kemudian yang kelima yang dimakruhkan apa? Al-ghuslu bil ingimas. Nah, ini kayak santri nggak mungkin juga di sini antum ingimas ya. Mandi sambil nyelam. Mandi sambil menyelam makruh. Kalau ada yang masuk air dalam lubang, baik itu lubang bawah, lubang atas, batal puasanya langsung. Meskipun nggak sengaja. Misalnya nih, dia nyelam. Tiba-tiba masuk air ke mulutnya. Kan orang menyelam tidak bisa dipungkiri, ada yang masuk di telinga, ada yang masuk di mulut. Masuk di mulutnya ketelen, batal puasanya meskipun dia tidak sengaja. Karena ulama fikih menganggap dia itu sengaja, bukan karena dia menelennya, tapi karena ketika pertama kali dia masuk itu menyelam, ya. Mandi sambil menyelam. Masuk telinga. Nah, ini perbedaan ya. Nanti ada di sini, ada dibahas. Ya. Mata dengan telinga itu perkhilafan ulama. Mazhab Imam Syafi'i langsung mengatakan kalau masuk ke mata itu cairan atau apapun itu membatalkan puasa. Karena mata itu nanti mata itu langsung ininya itu ke mulut. Si antum ketika masuk debu di sini nggak hilang dia kan, kemana dia? Masuk ke mulut. Tapi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan enggak, mata bukan termasuk itu, yang masuk itulah ini telinga. Jadi kalau telinga masuk apa-apa, masuk ke mulut. Nah, Ustadz sendiri mempraktikkan waktu kecil, Ustadz ngerokok waktu kecil, ngerokok. Ustadz tutup mulut sama ini, tempat keluar asapnya di mana? Di mata. Ustadz keluarnya di mata, berarti menunjukkan mata dengan mulut itu satu ini dia. Ada pipanya lah ya, menghubungkan dia. Ya, menghubungkan. Gak percaya?
nggak usah diperhatiin, ya nggak usah diperhatiin. Iya, jadi ini apa telinga nggak masuk ya, nggak masuk, telinga itu nggak masuk, karena di sini itu cuma nggak bisa ke ini, nggak bisa ke rongga, yang itu rongga itu mata. Ya, itu yang menang tuh berarti Imam Syafi'i yang menang dalam masalah ini. Ya, mungkin Imam Syafi'i dulu mungkin pernah apa gitu. Ya, Allahu alam. Jadi kita berpikir para ulama itu nggak asal-asal ngomong itu loh, maksudnya nggak asal-asal kayaknya mata dah. Kayaknya enggak. Pertimbangan yang matang. Karena yang paling takut pada Allah itu siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Cuma ulama yang paling takut sama Allah, ya. Jadi kalau ulama mengatakan seperti itu artinya udah penuh dengan pertimbangan itu. Nah, berarti yang menang Imam Syafi'i. Ya. Berarti kalau masuk ke mata batal, ya. Berarti itu. Apalagi masuk lewat ini. Biasa orang nyelam itu biasanya lewat situ masuknya kan. Apalagi dia buang angin pas dia lagi nyelam, otomatis masuk air itu. Otomatis masuk, ada gelembung-gelembungnya katanya. Nah, itu batal langsung puasanya. Ya. Meskipun itu mandi wajib, wajib. Ya. Mandi wajib Pak Ustadz nggak apa-apa nyelam, ya nggak gitu juga. Ya. Jadi kalau berwudu baru basuh aja baru buka mata. Nggak, kalau berwudu ya nggak akan masuk ininya. Ada pernah wudu masuk ini ke matanya. Kalau dibuka mata. Ada yang wudu sambil buka mata. Saya baru dengar itu. Beginilah kita wudu itu. Iya. Kalau masuk air ke mata batal ya. Iya kan. Gimana caranya ya? Ustaz aja bingung jadinya. Nah, batal. Kalau kita udah tutup mata kemudian ada yang masuk, itu ma'fu anhu, itu udah dimaafkan, itu bukan dari kekuatan kita. Nah, ya permasalahan dia itu udah tahu kalau dia otomatis ya semua orang pasti tahu ketika kita nyelam pasti akan ada yang masuk, itu loh maksudnya. Sehingga dia sengaja menyelam, itu seolah-olah itu dia sengaja memasukkan air di dalam anggotanya, itu loh maksudnya. Nah, berwudu berarti ya kalau masuk ke mata batal ya, kalau masuk dengan sengaja ya. Kalau itu dengan sengaja. Hah? Telinga enggak. Dalam Imam Syafi'i langsung mengatakan enggak. Kalau Imam Ghazali yang batal itu telinga, yang mata enggak. Nah, tapi Ustadz memilih Imam Syafi'i. Katanbat enggak. Katanbat enggak. Karena kan keluar lagi. Tetap karena ini bukan rongga ya, bukan termasuk rongga. Telinga itu bukan termasuk rongga. Nah, karena di telinga antum ini ada mentok dari sini, mentok. Jadi kalian antum masukkan apa itu mentok deh. Makanya ketika masuk air ke telinga, lama-lama keluar sendiri dia kan. Gitu. Kalau antum masukkan air di mata, sulit dia keluar lagi ke dalam dia. Gitu. Kalau ke hidung, tapi kan saya pernah ini misalnya, masuk air tapi kok nggak keluar-keluar, berarti menguap dia. Gitu. Nggak masuk langsung ke ini. Gitu. Nah, itu untuk yang masalah telinga sama mata ya. Yang menang tuh mata ya. Ustaz memilih mata karena Ustaz pernah melihat langsung, praktikin langsung. Ya. Kalau itu beda lagi ya. Nggak sengaja masuk ke warung Madura juga nggak batal. Karena ada video orang Arab itu, dia jatuh, makanannya penuh di sini. Makan dia, nah, itu nggak batal. Tapi kalau udah disiapin ya. Tiba-tiba antum ini nih jatuh, tiba-tiba warung Tegal, warteg. Nah, di sini nggak ada warteg, Ustaz lihat ya. Paling enak tuh warteg. Ada yang pernah lihat warteg di sini nggak ada ya? Warung Padang? Nggak ada. Oh, kasir. Oh, berarti Padang yang menang nih. Kalau di bagian kita di Jakarta itu warung Padang paling enak, tapi yang paling laku warteg. Ya, karena warteg itu udah murah, enak, berkualitas gitu. Kalau Padang, kita lihat kalau Padang itu, Ustaz itu paling sering ketipu itu warung Padang, paling sering ketipu. Kalau nggak ada harganya di luar, hati-hati jangan masuk. Hati-hati jangan masuk. Ustaz sendiri yang ini. Ustaz ketika itu lagi ini, enak nih warung Padang, masuk. Pesennya sederhana doang. Kulit. Ustaz ingat itu, kulit, kemudian usus. Pokoknya yang murah-murah lah gitu. Habis itu makan biasanya di warung Padang biasa 12.000, 13.000. Ustaz bawa uang 20.000. Berapa ini Pak? Oh 35 dek. Oh kaget aneh itu. 35. Gini Pak, ada HP saya Pak, saya tinggal dulu ya. Saya ambil ini, kayaknya ini ketinggalan. Malulah kita kan. Oh itu malu banget itu. Dari sana Ustaz buat pelajaran, kalau nggak ada harganya warung Padang di depan, kan biasa warung Padang ada harganya. Segini 13.000. Nah itu baru selamat antum. Kalau nggak ada harganya berbahaya, jangan sampai masuk ya.
Yang sampai masak. Kalau warteg itu sepakat, ittifaq kalau warteg itu. Warteg itu biasa ya segini harganya. Jadi nggak terlalu ini. Kalau Padang itu nggak nentu ya, nggak nentu. Jadi kalau terlalu bagus warung Padangnya hati-hati antum. Kalau terlalu bagus, ya. Di sini Ustaz lihat di Palu pun nggak ada, saya lihat warteg, warung Padang. Yang ada itu coto Makassar, ya. Coto Makassar. Ya. Di Jakarta Ustaz lihat coto Makassar di mana ya? Ada Ustaz lihat banyak kayak di coto Makassar nih. Ustaz lihat coto itu apa coto? Ternyata soto ya. Coto itu apa? Oh beda. Yang kemarin yang dibuat ibu itu kayak soto. Coto Makassar. Hah? Oh beda ya. Nah pokoknya gitulah. Ustaz lihat tuh ada tulisannya coto Makassar di sana. Kalau lu apa makanannya? Kayaknya nggak terkenal di Jakarta. Kapurung. Ustaz makan kapurung ini sakit perut karena ada ininya kan, ada jeruk-jeruknya. Ah itu sakit perut karena orang mah kayaknya sulit makan kapurung ya. Tapi yang paling terkenal di dunia ini cuma dua, warteg sama warung Padang. Di Indonesia, warteg sama warung Padang. Karena di Malaysia pun, karena teman-teman Ustaz banyak di Malaysia, ya, itu mereka sering makan warung Padang. Di mana-mana warung Padang itu, di Malaysia, di Brunei, di Singapura. Bahkan di Singapura itu mau tutup warung Padang. Dilarang oleh pemerintah Singapura untuk tutup karena dia paling murah. Nah, paling murah. Pokoknya di Asia Tenggara itu yang paling banyak itu ini warung Padang. Nah, tapi warteg, seandainya kalau orang luar negeri tahu warteg, pasti dia akan memilih warteg itu. Ya karena warteg itu udah enak. 11-12 lah, meskipun warung Padang lebih enak lah. Ustaz anggap yang paling enak makanan itu ya warung Padang lah ya. Warung Padang. Kok ngiler juga kita ini jadinya. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam yang makruh, as-siwak ya. Sikat gigi atau bersiwak. Ba'da zawal, setelah zuhur. Nah gitu aja setelah zuhur. Siwak setelah zuhur itu makruh. Alasannya apa Pak Ustaz? Li'annahu yuzhibu ra'ihatal fam, karena dia menghilangkan bau mulut orang berpuasa. Makanya orang yang semakin bau mulutnya berpuasa. Kan begitu. Semakin bau mulutnya orang berpuasa berarti semakin bagus, semakin dicintai oleh Allah, kan begitu ininya. Karena bau mulut orang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah dibanding rihil misik, lebih dibanding rihil misik itu kasturi, ya, kasturi. Yaitu berarti dia itu dicintai oleh Allah tapi menzalimi orang lain, dia dapat dosanya gitu. Ya. Apa? Ya nggak gitu cara memahaminya ya. Yang alami ya dia sikat gigi tetap ininya. Tapi di sini katakan Imam Nawawi mengatakan, waqtaral Imam Nawawi adamal karahiyah, tidak dimakruhkan sikat gigi kapanpun, nggak dimakruhkan kata Imam An-Nawawi. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau udah Imam Nawawi berkola, ya yang menang itu Imam Nawawi. Berarti mazhab Syafi'i tidak makruh sikat gigi baik itu dari pagi meskipun 2 menit lagi berbuka gigi. Kama qala sahibu Safhatiz Zubat, ammastiyaku shaimin ba'da zawal fakhtiyar lam yukrah wa yahrumul wisal. Jadi sikat gigi itu tidak dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i ya. Kemudian yang ketujuh, kasratu syiba'i wan naum. Nah, terlalu kenyang dan juga banyak tidur, itu makruh. Ini dalilnya apa? Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Di sini banyak tidur makruh. Banyak tidur itu makruh. Kenapa dimakruhkan banyak tidur dan kekenyangan? Karena yuzhibu faidatas shaum, karena menghilangkan faidah puasa. Orang faidah puasa itu berlapar-lapar biar kita bisa merasakan orang miskin gitu. Ini disiapkan. Semua makanan disiapkan sehingga dia nggak lapar. Nah, itu. Atau udah disiapkan alarm untuk tidur. Pokoknya saya makan banyak dari pagi sampai jam 10. Nanti jam 10 sampai asar tidur. Nanti habis itu main game. Nanti pas berbuka udah selesai. Gitu aja permainannya. Makruh. Kemudian tanawulu syahwatil mubahah, mengikuti syahwat-syahwat yang diperbolehkan. Ya. Seperti al-mubassarat, memandang sesuatu, ya tapi menggunakan syahwat. Memandang sesuatu menggunakan syahwat. Nah, itu makruh. Misalnya dia punya istri. Dia pandang istrinya.
cantiknya katanya. Makruh. Makruh memandang istri kalau berpuasa menimbulkan syahwat. Tapi selain dari Ramadan, sunnah memandang istri dibanding mandang istri orang. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan, "Idza nazara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika minhu," ya. Kalau di seseorang memandang perempuan lain, maka datangilah keluarganya, maksudnya istrinya. Datangilah istrinya. Karena apa yang ada di perempuan itu ada juga di perempuan, ada juga di istrinya. Nah, itu bagi yang udah punya istri. Iya. Bagi yang udah punya istri. Kalau nggak punya istri, ya nggak tahu gimana caranya. Ya, antum pikirkan sendirilah. Antum melihat secara syahwat, gimana caranya? Tanya Farid lah, yang profesional. Gimana caranya Farid? Misalnya lihat perempuan di Palopo, di Pancasila. Kan di Pancasila itu ada yang senam ini di situ kan, 1, 2, 3. Bapak-bapak paling belakang itu, ya Allah, lihat. Kita udah nudukin pandangan gitu. Yang ibu-ibunya di depan. Tahu kan orang lagi senam pakaiannya gimana? Bapak-bapak di belakang sambil senam juga, la ilaha illallah. Gimana itu? Orang kebalik lah, bapak-bapaknya di depan, ibu di belakang. Ini di belakang tuh bapak udah tua-tua lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Iya, jadi makruh ya berpuasa lihat itu. Berarti kalau lihat TikTok kemudian itu makruh ya. Makruh. Tapi kan diperbolehkan ya, makruh tetap makruh. Atau masmu'at yang didengarkan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Nah, itu bisa makruh ya. Kemudian lanjutkan. Mubtalatis shaum ya, yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa. Nah, mubtalatis shaum ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan muhbitat, ada yang disebut dengan mufattirat. Ya, sekali lagi, yang membatalkan puasa dibagi menjadi 2. Lah. Mubatilat ini dibagi menjadi 2. Ada namanya muhbitat. Ada namanya muftirat. Muhbitat sama muhtirat. Apa itu muhbitat? Kan begitu. Muhbitat adalah sesuatu yang membatalkan puasa, sesuatu yang membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Sekali lagi, sesuatu yang membatalkan pahala puasa, artinya dia nggak dapat pahala puasa. Gitu. Tapi puasanya tetap sah. Nah, disebut dengan muhbitat. Sekali lagi, sesuatu yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa, tapi dia tidak membatalkan puasa, alias puasanya sah. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah. Orang ghibah itu dari pagi sampai maghrib dia ghibah, puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Nah, itu muhbitat. Al-ghibah, yang pertama adalah ghibah. Yang kedua namimah. Ya. Apa itu namimah? Adu domba. Ya, domba aja diadu, apalagi ya gitu. Kemudian yang ketiga al-kazib, bohong. Udah setoran belum? Udah Ustaz, setoran awal. Itu batal pahala puasanya. Maka di sini dikatakan dalam hadis ya, as-shaim fi ibadatin min hina yasbahu ila hina yamsi ma lam yaktib fa iza iktaba kharraqa shaumahu. Seseorang yang apabila dia bergibah waktu berpuasa, maka terbakarlah pahala puasanya itu. Ngeri juga ya. Iyalah, masa puasa gibah gimana sih? Kemudian yang keempat, yang muhbitat itu an-nazaru lima yahrumu, melihat apa yang diharamkan. Apa yang haram ya, melihat atau memandang apa yang haram.
Au lima yahillu bi syahwah, atau dia melihat dengan syahwat. Seperti apa? Melihat perempuan misalnya yang jadi MC. Ya, misalnya waktu berpuasa. Kan haram melihat perempuan, dia gini aja gitu. Jadi itu bisa muhbitot itu ya, membatalkan pahala puasa. Tapi sah puasanya. Kemudian yang kelima, al-yaminul kadzibah, bersaksi palsu alias bersumpah palsu. Demi Allah. Demi Allah. Itu. Orang-orang kayak gitu tapi dia bersumpah tapi bohong itu. Dia bersumpah berbohong. Itu batal langsung pahala puasanya. Ya, kemudian qauluz zur. Apa qauluz zur itu? Berkata yang zur, yang menyakitkan ya. Wal fuhsyu, perkata keji. ANJING. Yang dia baca bab 1. Kemudian lengkap lah ya. Ada yang baca Quran pas anjaina digedein. Fa anjaina huwa ahlahu gitu katanya. Kalau niatnya ini tetap dosa itu meskipun dia baca Quran ya. Ya ada teman kayak gitu cara dia ngajinya. Yang lainnya datar. Nah, pas itu gede suaranya. Nah, batal ininya pahala puasanya. Maka dikatakan dalam hadis dikatakan malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Siapa saja yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan-perkataan yang dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum itu. Allah tidak butuh. Akhrajahu al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian selanjutnya yang kedua ya, setelah muhbitat, muftirat. Yang muftirat. Apa itu muftirat? Yaitu apa yang membatalkan puasa. Maksudnya itu puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Jadi kalau dia lakukan itu dikodok nanti di hari yang lain. Ada berapa Pak Ustaz? Ada 8. Yang pertama, riddah murtad. Ya jelas kemarin udah dijelasin ya, murtad. Kemudian yang kedua, haid nifas. Dan juga melahirkan. Kemudian yang ketiga, gila, meskipun cuma sebentar. Yang keempat, pingsan dan mabuk dari pagi sampai maghrib. Jadi kalau dia mabuk itu enggak pagi sampai maghrib berarti sah puasanya. Dia mabuk dia pingsan dari sejak min tulu'il fajri dia pingsan. Di pas patahilah azan subuh, Allah pingsan dia. Nanti bangunnya pas patahilah bilang Allahu Akbar tapi maghrib. Itu batal puasanya langsung. Atau wasukru dia mabuk. Jadi dia bersahur dengan tuak. Wa yazubillah kan. Ustadz pernah ya gini. Ustadz beli tuak manis. Kan halal tuh tuak manis itu. Enak lagi. Tapi Ustadz pernah beli tuak manis. Tapi setelah Ustadz minum pusing. Ada pernah kayak gitu? Pernah. Pusing kita. Pernah ada. Ustaz, ya Allah kok begini bilang. Gitu. Berarti itu udah mulai menuju ke ini. Nah, dia itu minum itu, mabuk, dia langsung tiba-tiba mabuk sampai maghrib. Batal puasanya. Atau vodka yang lebih keras. Vodka. Minuman Vladimir Putin al-Moskowi. Itu vodka. Kalau yang Belanda Heineken. Apalagi nama ini? Kalau Bali Amer. Whisky. Apa whisky itu? Inggris nggak salah. Apa Amerika? Whisky. Nah, seperti itulah. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, jima. Ini sangat penting sebenarnya jima ini panjang banget tapi nggak tahu nih, cukup waktu kita. Iza jama'a, apabila dia berjima. Ya, walau fi duburin au bahimah, meskipun dia berjima itu di dubur atau bahimah di hewan. Batal puasanya, wajib dia itu kafaroh nanti 2 bulan berturut-turut.
sama hewan. Paras, hati-hati paras. Ya. Ya. Walaupun sama hewan tetap namanya jima ya. Meskipun dia di dubur dia tetap dikatakan jima ya. Amidan dia mengetahui. Amidan dia sengaja, maksud sengaja. Aliman dia mengetahui tahrimihi dan dia mengetahui haramnya. Mukhtaron dia itu bisa memilih tidak dipaksa. Nah, dia melakukannya, udah dia sengaja, dia tahu, kemudian dia bisa memilih, batola saumuhu, maka batal puasanya dan nanti wajib dia itu mengkodoknya 2 bulan berturut-turut. Akan tapi di sini ada syaratnya ya, ada syaratnya. Orang jima yang bisa mengkodok 2 bulan berturut-turut itu syaratnya ada berapa di sini? Ada 7. Jangan khawatir, bahaya nih. Pertama, ayub sidu somahu wa idza absa antar lo ayakuna fi Ramadan. Yang pertama itu hendaknya dia berjima itu di bulan Ramadan. Ya. Fala tajibul kafarah, maka tidak ada kafarahnya apabila dia berjima pada bulan Ramadan. Contohnya, dia mengkodok puasa Ramadannya, tapi di bulan Syawal. Di bulan Syawal dia mengkodok. Berarti ketika dia jima ketika itu, padahal dia lagi mengkodok bulan Ramadan, tidak kafarah. Yang kafarah itu cuma di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ayakunal yaum alladzi absadahu kamilan. Hendaknya ya ketika dia jima itu tiba-tiba hari itu sempurna. Misalnya dia sampai zuhur berjima. Tiba-tiba asarnya mati. Berarti ketika itu dia tidak wajib kafaroh nanti 2 bulan. Atau zuhurnya dia jima, sorenya dia gila. Maka dia tidak wajib kafaroh nanti. Intinya dia berjima, kemudian hari dia menjima itu 1 hari full. Maksudnya 1 hari full itu dia batal 1 hari full. Ya, dia batal 1 hari full. Tapi kalau dia mati atau dia gila, ya, sebelum tenggelamnya matahari, maka tidak ada kafaroh baginya. Berarti pura-pura aja gila nanti habis ini gitu. Pura-pura gila. Kemudian yang saya jelasin kemarin. Ayakuna ifsaduhu bil jima, hendaknya dia membatalkan puasanya itu dengan jima. Maka fala tajibul kafaratu iza afsadahu bi ghairi jima'in ka'an akala summa jama'a. Maka tidak wajib kafarah 2 bulan berturut-turut apabila dia membatalkan puasanya dengan jima, tapi sebelum dia jima dia makan dulu. Dia makan dulu. Makanya gitu caranya, kalau udah makan dulu. Tapi tetap dosa besar itu ya, dosanya dosa besar. Kemudian yang ke berapa dasarkan ini? 4 ya. Ayakunal jima'u taman. Nah, ini enggak usah dibayangkan ya, jangan dibayangkan. Ayakunal jima'u taman. Dia berjima itu sempurna. Wa huwa ayyudkhila jami'al hasyafah. Dia memasukkan semua batangnya. Dia memasukkan semua batangnya. Di sini katakan dia memasukkannya fil farji. Berarti apa? Fala tajibul kafaratu iza adkhala juz'an minal hasyafah. Maka tidak ada kafarah baginya apabila dimasukkan cuma setengahnya atau sebagiannya. Tapi tetap batal puasanya. Tapi dia tidak kafarah 2 bulan berturut-turut. Yang 2 bulan berturut-turut itu yang jima tapi full. Nah, itu disebutkan makna. Kemudian, nah ini yang kemarin Ustadz banyak ditanya saya di kolom komentar. Kolom komentar WA Ustadz ya, Ustadz biasa buat status. Nah, banyak yang bertanya tuh ketika Ustadz bahas tentang fikih. Ayyatsima bisababi hadzal jima'. Fala tajibul kafara iza jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan wa huwa musafir safaran tawilan mubahan. Maka tidak ada kafarah bagi orang yang menjima istrinya pada siang bulan Ramadan, tapi dia dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir. Dia jadi musafir nih, pergi ke mana? Ke Jakarta. Tengah jalan, nah misalnya singgah bentar gitu. Maka tidak batal. Batal tetaplah, kan dia enggak berpuasa, maksudnya tidak kafaroh maksudnya. Tidak kafaroh. Kemudian
ayyakuna dzalikal ismu bisababi ifsadihi lis-shaum. Hendaknya dosa yang dia lakukan itu karena dia membatalkan puasa, maka tidak wajib kafarah idza zana, apabila dia berzina. Maka tidak ada kafarah apabila dia itu berzina. Wal iyadu billah. Ya, dia berzina wa huwa musafir fa innahu ya'khudhu 'izman 'aziman la min ajli shaum. Jadi dia berjima itu karena niat itu membatalkan puasa. Itu loh. Dia berjima, dia berniatnya membatalkan puasa. Tapi kalau dia berjima tidak niatkan membatalkan puasa, seperti dia berzina wa yazubillah, ya. Tapi dosanya lebih besar itu ya, dosanya lebih besar. Ya, orang-orang berjima. Kemudian yang ke-8 ayub sida somahu. Dia wa idza afsada somahu, dia membatalkan puasanya. Ya, dia membatalkan puasanya. Jadi semuanya itu dia membatalkan puasanya. Jadi jika dia berjima dalam keadaan musafir, tidak dia kafarah. Jika dia berjima cuma setengah dari itu, maka tidak kafarah. Jika dia berjima, apalagi tadi? Makan dulu, tidak ada kafarah. Dia berjima, kemudian dia mati atau gila, tidak ada kafarah. Dia jima pada selain bulan Ramadan, itu maka dia tidak ada kafarahnya. Berarti kafarah bagi mereka yang jima pada bulan Ramadan, dan dia ketika bulan Ramadan itu dia tidak gila dan juga tidak mati sampai maghrib, kemudian dia itu berjima langsung tanpa ada muqaddimah makan minum. Dia berjima memasukkan semuanya 100%. Dia berjima tidak dalam keadaan musafir, atau dia berjima karena pengen membatalkan puasa, maka itulah yang mendapatkan sanksi 2 bulan berturut-turut itu. Berarti banyak banget Ustaz. Iya. Makanya ketika antum selamatnya ya gitu, makan dulu, tapi tetap dosanya besar ya. Dosanya besar. Udah azan ini, tapi dikit lagi nih. Dikit lagi. Nah, jadi ketika dia udah melakukan itu, yang 8 itu udah memenuhi syarat, maka yang pertama yang dilakukan itu adalah utku raqabatin mukminah, dia membebaskan budak ya. Sekarang budak nggak ada. Berarti yang kedua siyamu syahraini mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut. Ya. Jika salah satunya dia itu bolong, maka ngulang lagi dari awal. Dari awal. Tapi kalau tengah hari dia sakit gimana? Misalnya udah 29 hari dia berpuasa. Tiba-tiba hari 59 hari dia berpuasa. Hari ke-60 dia tipes. Ngulang enggak dari awal? Tidak, kalau lagi sakit. Ya, nanti diulang setelah dia nanti disempurnakan 60-nya itu ketika dia sembuh, ya. Kemudian ketika tidak mampu, it'amu sittina miskina, dia memberikan makan 60 orang pakis miskin. Likulli miskinin muddun, setiap orang miskin itu 1 mud, ya. 1 mud itu berapa? Ya 0,7 kilo ya, 0,8 ya, 1 kilo aja lah, nasi padang atau warteg gitu aja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada pertanyaan? Enggak ada ya, udah azan. Besok kita sebenarnya Ustaz pengen bahas semuanya, tapi karena besok kita mau ini hari Jumat, Ustaz bahas tentang iktikaf dulu ya. Masalah i'tikaf, panjang juga ini puasa. I'tikaf nanti kita bahas. Ini aja yang kita sangat dikit, panjang pembahasannya. Apalagi gimana kalau kita bahas syarah muazzab 5 tahun kita selesai. Ya. Itu aja Fathul Mu'in Ustaz diajarkan dari pagi sampai maghrib kita belajar. Dari pagi sampai maghrib 7 bulan selesainya. Ya, 7 bulan selesainya. Pagi sampai maghrib itu aja kita bahas sampai bosen. Ya, 7 bulan selesainya. Ini baru bahas ini udah berfatwa lah gimana? Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Tes. Siap.
Malaysia. Ini soya. Ada soya. Lama saya biasa. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ismi dia. كيف هذا؟ أنا لا أعرفه. لم يخرج بقى.
Oh. Tadi kan roti bawang tadi.